Kita akan berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini. Waktu Tuhan berikan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengikuti perenungan firman Tuhan, dan sungguh kami mendapatkan berkat melalui perenungan firman Tuhan di siang hari ini. Kami bersyukur menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di siang hari ini dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita semuanya ayat yang ke-13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Saudara, di sini menceritakan Yesus menampakkan diri kepada para murid untuk ketiga kalinya secara bersama-sama. Artinya para murid bersama-sama dijumpai oleh Tuhan. Peristiwa ini terjadi ketika para murid sedang ada di danau dan sedang mencari ikan. Saudara, para murid, kalau kita lihat pembacaan ini, para murid sungguh-sungguh mengalami kelelahan yang luar biasa. Bukan hanya kelelahan fisik, tapi juga kelelahan psikis. Kenapa? Karena mereka baru saja mengalami peristiwa-peristiwa yang mengejutkan, yang di luar dari perkiraan dan dugaan mereka. Guru, pemimpin, pribadi yang mereka selama ini ikuti, selama ini mereka andalkan, ditangkap, disalib, mati secara hina, menjadi tontonan oleh banyak orang. Hari yang ketiga, Yesus bangkit, menampakkan diri kepada para murid, tetapi bersama dengan itu juga muncul cerita-cerita, gosip-gosip ataupun kabar-kabar bohong yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan dicuri oleh para murid, sementara mereka tidak melakukan hal itu. Tetapi cerita itu, kabar itu tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yesus bangkit menjumpai mereka. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, sekalipun mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, tapi kalau kita lihat mereka masih mengalami kelelahan dan mereka masih mengalami kebingungan, seolah-olah mereka tidak tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan. Itu kita bisa lihat bahwa ketika mereka bersama-sama di pantai Danau Tiberias, akhirnya Simon Petrus memutuskan untuk pergi menangkap ikan. Ayat yang ketiga, kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pun pergi juga dengan engkau." Jadi di tengah-tengah ketidakpastian apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang, di tengah-tengah kebingungan apa yang harus dikerjakan mereka, akhirnya Simon Petrus berpikir untuk kembali menjalani hidup sebelum Simon Petrus dan para murid berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yaitu Simon Petrus adalah seorang nelayan, seorang pencari ikan. Saudara, kita tidak tahu kenapa Simon Petrus akhirnya memutuskan untuk mencari ikan. Apakah karena sebagai penghiburan diri? Tapi mungkin saja bahwa Simon Petrus sungguh-sungguh merasa tidak ada kepastian di hari yang akan datang. Tapi dia berpikir bahwa kalau mencari ikan, kembali dalam pekerjaan, dalam kehidupan yang lamanya, ada kepastian. Karena sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus, Simon Petrus memang adalah seorang pencari ikan. Jadi dia berpikir dengan kembali dalam kehidupan lamanya, dengan pekerjaan, dengan aktivitas lamanya, Simon Petrus memiliki kepastian. Tapi kalau kita baca kembali dalam pekerjaan lama, menangkap ikan pun justru membuat Petrus semakin terpuruk. Kalau kita baca sepanjang malam, Petrus tidak mendapatkan apa-apa, tanpa ikan, tanpa tidur, sehingga sungguh mereka mengalami kelelahan yang luar biasa. Dan pada saat mereka mengalami kelelahan yang luar biasa, Yesus
datang kepada mereka untuk memberikan pemulihan, untuk memberikan penyegaran kepada para murid. Kalau kita baca ayat-ayat pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-14, disitu ceritakan mereka akhirnya berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus di pantai, dan Tuhan Yesus memberikan roti dan memberikan ikan kepada mereka. Pada saat perjumpaan, pada saat perbincangan dengan Tuhan, para murid mengalami pemulihan dari kelelahan mereka. Para murid disegarkan kembali oleh Yesus ketika berjumpa dan berbincang dengan Yesus di pantai Danau Galilea atau Danau Tiberias. Saudara, perjumpaan dengan Tuhan Yesus, perbincangan dengan Tuhan Yesus akan mendatangkan pemulihan, kesegaran bagi kita. Mungkin ada di antara Bapak Saudara semuanya yang saat ini juga mengalami hal yang serupa dengan Petrus dan juga dengan para murid. Ada kelelahan yang luar biasa. 1 tahun ini kita mengalami kelelahan yang luar biasa karena pandemi, karena situasi yang sungguh-sungguh memang tidak ada kepastian bagi kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berjumpa dengan Tuhan Yesus, berbincang dengan Tuhan Yesus, berbicara dengan Tuhan Yesus akan memberikan penyegaran, akan memberikan pemulihan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami renungkan di siang hari ini. Engkau resapkan firman-Mu dalam hati setiap kami, dan biarlah firman-Mu terus menjadi penuntun, bahkan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.